paling penting tuh apa itu? Untuk semacam memberi pandangan publik bahwa apa yang dilakukan oleh PSI ini pada hakikat kelihatannya itu mau ngambil suara PDI Perjuangan. Padahal fakta di lapangannya suara PDI nggak diangkut, yang diangkut itu ya PAN, ya, Golkar, dan Gerindra gitu loh. Jadi tiga partai ini dibuat seolah-olah terlena, ya kan, untuk merasa tidak terganggu dengan aktivitas yang dilakukan oleh. Saking mereka itu histerik akan kehadiran Pak Jokowi, walaupun dalam safari yang digelar oleh PSI dan juga melibatkan kawan-kawan dari relawan yang ikut beserta. Nah, contohnya di Lampung kemarin itu, sebetulnya itu di luar ekspektasi kami bahwa ada kehadiran atau antusiasme yang berkembang di masyarakat. Luar biasa. Di 2024 sebelum pemilu itu bahkan kita mencari untuk 10 orang saja satu kabupaten, itu sulitnya minta ampun. Tapi ketika kita di Lampung itu, kita berkunjung ke 3 titik PSI. Di NTT, ini lipat 2 daripada Lampung. Bayangkan animonya, maksudnya jumlah orangnya. Orang yang hadir, saya kebetulan satu mobil dengan Pak Jokowi selama di sana itu dengan Pak Ketua Harian kami Bang Ahmad Ali. Kita jalan itu, setiap kita jalan kemana itu untuk bergerak itu badan kita itu sulit gitu. Saking mereka itu histerik akan kehadiran Pak Jokowi. Walaupun dalam safari yang digelar oleh PSI dan juga melibatkan kawan-kawan dari relawan yang ikut beserta. Contohnya di Lampung kemarin itu, sebetulnya itu di luar ekspektasi kami bahwa ada kehadiran atau antusiasme yang berkembang di masyarakat. Luar biasa. Di 2024 sebelum pemilu itu bahkan kita mencari untuk 10 orang saja satu kabupaten, itu sulitnya minta ampun. Tapi ketika kita di Lampung itu, kita berkunjung ke 3 titik PSI, Kabupaten Mesuji, absensi yang saya lihat pada waktu kehadiran Pak Jokowi untuk memberikan pengarahan, itu lebih dari 1.200. Itu organ-organ struktur kita secara lengkap seluruh desa hadir dan kecamatan. Berpindah lagi ke Tulang Bawang. Di sana absensi yang terlihat adalah 1.800. Seluruh pengurus sampai ke tingkat desa. Yang dulu kita nyari 10-15 orang itu sulitnya minta ampun. Berpindah lagi esok hari kita di Bandar Lampung. Ini daerah sulit juga. Ternyata yang berkumpul, kebetulan di 3 tempat ini saya yang MC untuk Pak Jokowi. Jadi saya tahu persis saya harus ada di tempat. Itu 1.300 yang absensi. Nah mungkin itu yang membuat kami, ternyata bahwa penerimaan masyarakat dengan kemudian kelengkapan struktur yang ada, disertai juga dengan kehadiran Pak Jokowi secara fisik, ini ternyata antusiasme masyarakat itu tinggi. Nah, kemudian dilanjutkan ke NTT kan? Kupang. NTT ini saya kira karena survei itu dilakukan sebelum NTT. NTT ini belum termasuk gitu. Di NTT ini lipat 2 daripada Lampung. Bayangkan animonya, maksudnya jumlah orangnya. Orang yang hadir, saya kebetulan satu mobil dengan Pak Jokowi selama di sana itu dengan Pak Ketua Harian kami Bang Ahmad Ali. Kita jalan itu, setiap kita jalan kemana itu untuk bergerak itu badan kita itu sulit gitu. Saking mereka itu histerik akan kehadiran Pak Jokowi. Walaupun ada spanduk-spanduk penolakan yang pakai pilok karena mungkin itu tukang cetak itu nggak mau nyetak gitu ya. Jadi pakai. Ngomongin soal perpolitikan belakangan ini, ada satu fenomena yang beneran susah buat diabaikan. Kita sering banget denger istilah Jokowi Effect di berbagai obrolan santai sampai diskusi berat. Ternyata, pesona bapak yang satu ini emang bukan sekedar mitos atau omongan kosong doang. Fakta mengejutkan ini dibongkar habis-habisan dalam podcast Liputan 6 kemarin. Di situ dijelasin banget gimana ngerinya efek dari kehadiran fisik seorang Jokowi di lapangan. Begitu beliau turun langsung menyapa warga, suasananya langsung pecah berantakan saking ramainya. Coba deh kita lihat contoh nyatanya waktu beliau belusukan ke daerah Lampung dan NTT. Antusiasme masyarakat di sana tuh bener-bener di luar nalar dan ekspektasi siapapun. Ribuan relawan dan warga biasa tumpah ruah cuma buat ngelihat beliau dari dekat. Saking membludaknya massa, pergerakan di jalan aja sampai macet total karena orang-orang pada histeris. Mereka rela desak-desakan demi bisa ngerasain langsung aura dari presiden kebanggaan mereka. Momen magis kayak gini jelas ngasih energi luar biasa buat mesin politik di belakangnya. Padahal kalau kita tarik mundur dikit, kondisinya dulu beda banget 180 derajat. Dulu tuh, PSI mau nyari 10 orang aja buat jadi pengurus tingkat kabupaten susahnya minta ampun. Ibaratnya kayak nyari jarum di tumpukan jerami saking sepinya peminat. Tapi semenjak ada campur tangan dan dukungan penuh dari Pak Jokowi, semuanya berubah drastis. Sekarang orang-orang malah ngantre panjang dan rebutan pengen masuk jadi bagian dari struktur partai. Nggak main-main, kepengurusan mereka sekarang bisa dengan gampang tembus sampai ke pelosok-pelosok desa. Mesin partai yang dulunya agak seret, sekarang mendadak jadi super licin dan ngegas kencang. Kerja para pengurus daerah jadi jauh lebih enteng karena warganya sendiri yang inisiatif mau gabung. Kekuatan figuritas ini beneran jadi semacam jalan pintas buat ngumpulin massa dalam waktu singkat. Nah, imbas dari kumpulnya kekuatan massa ini akhirnya langsung kelihatan jelas di angka statistik. Lembaga survei sekelas SMRC aja sampai nyatat kalau elektabilitas partai berlambang gajah ini meroket tajam. Angkanya sukses nembus ambang batas sampai bertengger di titik 4,1%. Kenaikan drastis ini jelas bukan kebetulan semata atau hasil kerja semalam doang.
Ini adalah bukti nyata betapa solidnya racikan strategi belusukan digabung sama loyalitas relawan di akar rumput. Sebuah manuver politik cantik yang pastinya bikin partai-partai lain harus mulai ekstra waspada. Gila banget kan efek dari satu orang ini buat ngerubah peta kekuatan politik nasional? Fenomena belusukan ini ngajarin kita kalau kedekatan sama rakyat itu senjata yang paling mematikan. Buat ngebahas manuver gokil apalagi yang ada di balik layar, kita langsung masuk ke poin selanjutnya. Nah, di PSI dibedakan mana faksi yang bergabung dengan pemerintah, konstelasi ke pemerintah, mana yang bekerja untuk membesarkan partai. Artinya ada pelajaran penting nih. Partai yang ketua umumnya sibuk dengan pemerintah, ujung-ujungnya menjadikan partai mereka akan telat untuk running gitu loh. Ini yang kita lihat sekarang ini. Gitu. Oke, artinya berarti kacamata Anda PSI ini yang yang di pemerintahan jalan, yang di segi pemerintah, yang di internal partai pun keduanya berjalan. Dan mereka memisahkan kan, ketua umum itu nggak perlu terlibat di dalam pemerintahan, dia ngurusin partai. Nah, partai-partai yang lain ini double job, dia ngurusin partai tapi sekaligus ikut pemerintahan kan. Golkar ketua umumnya di Menteri SDM. PAN juga begitu, PKB juga begitu, ya kan. Demokrat juga lumayan lah bertahan gitu. Nah, akhirnya nggak ada konsentrasi penuh terhadap partai-partai ini yang mengakibatkan nggak muncul. Dan karena ketua umumnya nggak turun gitu. Kemarin misalnya kita lihat ketika Bahlil baru mulai pidato, tiba-tiba surat masuk untuk minta segera berapat ke istana gitu. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa mesin politik PSI sekarang bisa jalan mulus banget? Rahasianya ternyata ada di cara mereka bagi-bagi tugas yang super rapi di internal. Mereka beneran nerapin sistem yang bikin orang-orang di dalamnya fokus sama satu kerjaan aja. Nah, hal ini sempat dibedah habis-habisan sama pengamat politik Ray Rangkuti di podcast Liputan 6. Menurut Bang Ray, PSI ini punya taktik jitu yang jarang banget dipakai sama partai lain. Taktiknya simpel banget, yaitu misahin urusan negara dan urusan partai secara tegas. Jadi, kader yang emang ditugasin buat bantuin pemerintah, ya bakal fokus 100% di kabinet. Mereka nggak bakal diganggu-gugat buat ngurusin urusan internal partai atau cari-cari suara. Biar mereka bisa maksimal kerja buat rakyat tanpa kepikiran pusingnya target elektoral. Di sisi lain, ada tim khusus yang emang banting tulang cuma buat ngebesarin nama partai. Orang-orang ini yang tiap hari mikirin strategi kampanye dan rajin turun ke bawah nemuin warga. Mereka nggak punya jabatan menteri, jadi waktunya benar-benar habis buat ngurusin perpolitikan. Strategi kayak gini ternyata ngasih efek yang lumayan ngeri buat pergerakan mereka di lapangan. Mesin partai jadi jalan terus tanpa harus nungguin instruksi dari pejabat yang lagi sibuk rapat negara. Semuanya udah punya porsi dan tanggung jawabnya masing-masing, tinggal dieksekusi aja. Coba deh kita bandingin sedikit sama kondisi real di beberapa partai besar lainnya. Banyak banget ketua umum partai yang sekarang ikutan ngerangkap jabatan penting jadi menteri. Kesannya emang keren punya kekuasaan double, tapi nyatanya ini sering jadi bumerang buat partai mereka sendiri. Bayangin aja, jadi menteri itu kan sibuknya minta ampun buat ngurusin urusan satu negara. Otomatis, waktu dan pikiran mereka buat ngeracik strategi elektoral partai jadi kebelah dua. Fokus yang gampang buyar ini bikin laju mesin politik mereka malah jadi kelihatan loyo. Ujung-ujungnya, pas lagi butuh narik simpati publik, partai-partai ini malah keteteran sendiri di lapangan. Ketua umumnya nggak bisa setiap saat turun nyapa warga, karena lagi sibuk ngantor di kementerian. Alhasil, suara partai malah rawan merosot gara-gara kurang sentuhan langsung ke masyarakat. Berbeda banget sama PSI, yang bos-bosnya emang dikasih mandat khusus buat fokus jualan program. Mereka bisa bebas keliling Indonesia kapan aja, tanpa pusing mikirin jadwal sidang kabinet yang padat. Makanya, pergerakan mereka kerasa lebih gesit, satset, dan responsif banget di mata publik. Taktik bagi tugas yang cerdas ini ngebuktiin kalau manajemen di balik layar itu penting banget. Gak cuma modal nama besar, tapi cara ngatur barisan kader yang nentuin siapa pemenangnya. Strategi ini sukses bikin mereka melesat ninggalin pesaingnya yang masih pada ribet sama urusan rangkap jabatan. Dari mulai saya bergabung di PSI, pesan Pak Jokowi cukup jelas. Apa itu? Kawal pasangan Prabowo Gibran bahkan sampai 2 periode. Dan saya yakin kalaupun disebut sebagai ada hal yang lebih besar itu bagaimana kemudian ini sustainable. Ya kan, berkelanjutan, kawal Prabowo Gibran 2 periode tadi. Nah tentu sekali ini mengawalnya nggak bisa lagi ngawal dari luar. Harus menang dan masuk di Senayan dalam angka-angka yang membanggakan lah. Jangan sekedar lolos di angka 4%. Kecil kali itu gitu loh. Seorang Pak Jokowi ikut bersama PSI hanya untuk 4%. Toh? Saya kira itu. Oke, berarti target lebih besarnya itu Prabowo Gibran 2 periode? Saya kira itu. Sekarang kita ngobrolin sesuatu yang lebih dalam soal apa sih sebenarnya goal utama PSI. Banyak banget yang ngira kalau partai ini cuma sekedar pengen aman dan dapat jatah kursi di Senayan. Padahal, target asli yang lagi mereka incar tuh jauh lebih gede dari sekedar lolos ambang batas. Fakta mengejutkan ini dibongkar langsung sama salah satu petinggi PSI sendiri, yaitu Bestari Barus. Di podcast Liputan 6 kemarin, dia belak-belakan ngungkapin adanya pesan khusus dari Pak Jokowi waktu awal bergabung. Pesan sakti ini ternyata langsung dijadiin semacam misi suci buat seluruh kader partai dari atas sampai bawah.
Terus, apa sih isi misi rahasia yang dibawa langsung dari sirkel istana ini? Ternyata, tugas utama yang dipikul PSI adalah pasang badan penuh buat ngejaga pasangan Prabowo Gibran. Mereka dikasih mandat khusus buat ngawal jalannya pemerintahan ini supaya bisa terus mulus tanpa hambatan berarti. Nggak tanggung-tanggung, target pengawalan ini bukan cuma disiapin buat 1 periode kepemimpinan aja bro. Pesan tegas dari Pak Jokowi adalah mastiin pasangan ini bisa terus lanjut berkuasa sampai 2 periode. Ini jelas bukan tugas sepele dan butuh kekuatan politik yang benar-benar solid di parlemen nanti. Nah, buat ngejalanin misi sebesar dan seberat ini, modal 4% suara doang itu kerasa receh banget. Angka segitu mentok-mentok cuma cukup buat nyelipin beberapa kadar aja buat duduk di kursi DPR. Kekuatan minoritas kayak gitu pastinya belum cukup tangguh buat ngelindungin agenda besar di pemerintahan. Makanya, para petinggi partai ini nggak mau cepet puas sama hasil survei mereka yang sekarang udah lumayan. Lolos ke Senayan dengan batas minimal itu cuma dianggap sebagai langkah pemanasan awal aja. Mereka sadar betul kalau butuh amunisi suara yang jauh lebih masif dari sekadar syarat sah masuk parlemen. Bestari Barus dengan PD-nya negasin kalau PSI itu nargetin angka kemenangan yang benar-benar bombastis. Mereka pengen meraup kursi sebanyak-banyaknya supaya suara mereka di Senayan nanti jauh lebih nyaring dan berkuasa. Logikanya simpel, kalau pasukannya makin banyak, otomatis pertahanan buat ngawal presiden juga bakal makin tebal. Coba bayangin aja, sekelas Pak Jokowi mau turun gunung langsung buat ngurusin dan promosiin partai ini keliling daerah. Rasanya mustahil banget kalau beliau sampai capek-capek belusukan cuma demi ngejar target 4% suara. Pasti ada agenda jangka panjang yang jauh lebih strategis dan krusial dari sekadar lolos parlemen. Keberadaan mereka di Senayan nanti bakal difokusin 100% buat nge-backup semua kebijakan Prabowo Gibran. Mereka siap jadi tameng terdepan kalau sewaktu-waktu ada serangan politik atau jegalan dari pihak oposisi. Buat PSI, keberlanjutan program kerja dari pemerintah sekarang udah jadi harga mati yang harus terus dijaga kelestariannya. Manuver habis-habisan ini nunjukin kalau mereka lagi nyiapin fondasi buat jadi pemain utama, bukan cuma sekadar pelengkap panggung politik. Mereka beneran serius pengen jadi mesin politik andalan yang bisa nentuin arah kapal negara ini ke depannya. Kita tinggal tunggu aja pembuktiannya, seberapa besar ledakan suara yang bisa mereka ciptain di pemilu nanti. Menyebut ada sekitar 10 tanda. Lihat di TikTok saya aja. Sudah saya sebut tuh ada 10. Ya, nanti saya follow TikTok ya. Di TikTok saya ada 10 tanda keretakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Yang terakhir kan kita dengar tuh ketika Gibran dipisah kursi kan, pisah bangku. Oh, rapat paripurna. Ya rapat apa? Rapat kabinet. Kabinet itu gitu. Itu yang terakhir kita dengar kan. Nah, tapi sebelum itu ya saya mengatakan ada 10 tanda. Nah, itu dibaca aja nanti. Saya dulu lupa juga usia soalnya. Nah, oleh karena itulah kemudian harus disiapkan perahu kedua. Perahu keduanya apa? Gibran bisa maju sendiri atau Gibran mencari pasangan yang lain. Satu. Nah, yang kedua kan kalau kita lihat lagi-lagi survei SMRC itu kan mengejutkan bagi kita bahwa KDM itu bisa melampaui Pak Prabowo lebih dari setengah perolehan suaranya Pak Prabowo. Jadi boleh jadi kemudian dibuat pasangan baru, ditarik atau nggak ditarik oleh Pak Prabowo. Tapi kan kalau gejalanya begini, Pak Prabowo boleh jadi bukan ikon yang menarik untuk Pilpres 2029 yang akan datang. Jadi kalaupun dipasangkan dengan struktur yang seperti sekarang gitu, boleh jadi itu nggak terlalu memikat publik. Masuk ke obrolan yang paling bikin penasaran nih. Kita bakal ngebahas soal spekulasi panas masa depan hubungan politik antara kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Isu ini emang lagi kencang banget dibicarain di warung kopi sampai obrolan media sosial. Di podcast kemarin, pengamat politik Ray Rangkuti buka-bukaan soal rumor keretakan ini. Dia bahkan nyedutin ada 10 tanda nyata yang nunjukin hubungan dua tokoh besar ini lagi merenggang. Tanda-tanda ini jelas bikin publik makin gregetan dan nebak-nebak arah politik ke depannya. Gara-gara rumor ini, muncul prediksi berani buat kontestasi pemilu di tahun 2029 nanti. Bang Ray nebak kalau posisi Gibran sebagai wakil presiden belum tentu bakal aman seterusnya. Pak Prabowo diprediksi punya strategi sendiri dan belum pasti mau gandeng Gibran lagi buat periode selanjutnya. Kalau skenario pecah kongsi ini beneran kejadian, nasib Gibran otomatis jadi tanda tanya besar. Tapi mesin politik di belakangnya pasti nggak bakal tinggal diam ngerespon situasi ini. Mereka jelas udah nyiapin rencana cadangan biar Gibran tetap eksis di kancah politik nasional. Dari situlah mulai ramai wacana buat nyariin kendaraan politik alternatif buat Gibran. Dia butuh perahu baru dan pasangan yang pas supaya langkahnya ke depan tetap mulus. Manuver cari pasangan baru ini jelas butuh taktik dan perhitungan yang super matang. Salah satu nama yang paling kencang disandingin sama Gibran adalah Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Tokoh politik yang satu ini tiba-tiba dinilai sebagai kandidat pendamping yang paling pas. Kombinasi dua nama ini dianggap bisa jadi kekuatan baru yang lumayan ditakuti loh. Kenapa sih harus nama KDM yang muncul di bursa pasangan ini? Alasannya cukup masuk akal, karena elektabilitas Kang Deddy belakangan ini lagi moncar-moncarnya. Pesona dan daya tarik KDM di mata pemilih emang lagi susah buat ditandingi. Kalau duet ini beneran terwujud, mereka berdua bisa saling nutupin kelemahan masing-masing. Gibran bawa modal dukungan kuat dari barisan relawan pendukung bapaknya. Sementara itu, KDM siap nyumbang suara dari basis massa loyalnya di daerah asalnya.
Pastinya, semua wacana duet ini masih sebatas bacaan dan hitung-hitungan di atas kertas. Kondisi politik kita itu ibarat cuaca, super dinamis dan gampang banget berubah haluan. Segala kemungkinan masih bisa terjadi sebelum semuanya beneran resmi terdaftar nanti. Makanya, mending kita santai aja sambil terus mantau kelanjutan drama elit politik ini. Apakah mereka beneran bakal pisah jalan atau malah nemu cara buat rujuk lagi? Kita tungguin aja kejutan-kejutan seru lainnya di panggung politik Indonesia ke depan. Ini yang paling penting tuh apa itu? Untuk semacam memberi pandangan publik bahwa apa yang dilakukan oleh PSI ini pada hakikat kelihatannya tuh mau ngambil suara PDI Perjuangan. Padahal fakta di lapangannya suara PDI nggak keangkut, yang keangkut itu ya PAN, gitu ya, Golkar dan Gerindra gitu loh. Jadi tiga partai ini dibuat seolah-olah terlena, ya kan, untuk merasa nggak terganggu dengan aktivitas yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk PSI ini gitu loh. Oke. Karena dibuat bayang-bayang karena seolah-olah PSI ini mau merebut suara atau basis PDI Perjuangan gitu loh. Padahal yang kelihatan di survei itu yang ketarik adalah pemilihnya Golkar, pemilihnya Gerindra, pemilihnya Nasdem maupun yang paling parah itu ya pemilihnya PAN gitu. Oke. Nah itu yang saya sebut sebagai taktikal. Jadi ada tiga tuh. Jadi ada soal manajemen kampanye, ada soal figur, dan yang ketiga adalah taktik yang dilakukan. Bener nggak? Sekarang kita sampai di pembahasan pamungkas yang paling bikin geleng-geleng kepala. Taktik politik yang dimainin di sini bener-bener sekelas strategi marketing tingkat dewa. Kalian pasti bakal kaget denger gimana cara kerja jurus rahasia yang satu ini. Coba deh kalian perhatiin berita-berita politik yang berseliweran belakangan ini. Sadar nggak sih kalau PSI itu sering banget kelihatan bergesekan atau nyentil-nyentil PDIP? Seolah-olah mereka berdua ini lagi asyik ribut sendiri di panggung utama. Nah, ternyata keributan ini bukan sekedar drama tentang arah loh bro. Menurut analisis dari Bang Ray Rangkuti, ini adalah taktik yang sengaja diciptain buat nge-shadowing atau membayangi partai besar tersebut. Tujuannya simpel banget, yaitu biar mereka terus-terusan dapat sorotan dari media dan publik. Lewat drama konflik yang terus dipelihara ini, nama partai mereka jadi nangkring terus di headline berita. Perhatian masyarakat jadi terkunci buat terus ngikutin perseteruan politik mereka dari hari ke hari. Ini cara cerdik buat ngebangun popularitas tanpa harus keluarin banyak biaya kampanye. Terus, gimana dong dengan nasib partai-partai besar lainnya yang cuma bisa nontonin dari pinggir lapangan? Partai kayak Golkar, Gerindra, sampai PAN ternyata malah ikutan terlena sama tontonan gratis ini. Mereka asyik nyimak drama tanpa sadar ada ancaman besar yang lagi ngintai basis suara mereka. Partai-partai penonton ini merasa posisi mereka aman-aman aja dan gak keganggu sama sekali. Mereka kelewat yakin kalau manuver PSI ini murni cuma pengen ngerebut basis suaranya PDIP. Kesan itulah yang emang sengaja pengen ditampilin dan ditanam ke benak publik lewat drama tadi. Tapi ternyata fakta di lapangan ngebuktiin hal yang benar-benar berkebalikan dari dugaan awal. Strategi mancing keributan ini sukses besar jadi pengalih perhatian yang super sempurna. Pas partai-partai lain lagi asyik rebahan dan lengah, disitulah operasi penyedotan suara berjalan mulus. Pemilih PDIP sendiri nyatanya malah terbukti lumayan solid dan gak banyak yang kemakan manuver ini. Suara mereka relatif aman dan gak begitu terpengaruh sama berbagai sentilan tajam yang ada. Lantas dari mana dong asal-muasal meroketnya angka elektabilitas Partai Gajah ini? Plot twistnya ada di sini, dan ini beneran bikin partai-partai yang terlena tadi harusnya gigit jari. Suara yang berhasil disedot masuk itu justru murni berasal dari barisan pemilih yang lari dari Golkar, Gerindra, dan PAN. Pura-puranya sih ngajak ribut si A di depan, tapi diam-diam tangan di belakang malah ngerogoh kantong si B. Jurus nyedot suara pakai kedok konflik ini beneran ngebuktiin betapa licinnya strategi politik mereka di lapangan. Lewat satu manuver ilusi aja, mereka bisa dapat panggung media sekaligus ngeruk suara dari kompetitor yang lagi lengah. Cerita ini jadi bukti nyata kalau di dunia perpolitikan itu, yang terlihat di permukaan belum tentu sama dengan kenyataan di baliknya.